Teman-teman masih ingat tidak dengan scientific discourse, diskursus ilmiah, yaitu bagaimana komunitas akademik itu berkomunikasi, jadi di dalamnya ada peneliti, ada penulis, berkomunikasi dengan bahasa yang sangat khusus. So scientific discourse is how people, bagaimana komunitas akademik di dalamnya itu berkomunikasi dengan bahasa yang sangat khusus begitu ya. Nah, bagian dari scientific discourse itu adalah collocations. Nah, sekarang di video kali ini saya akan membahas tentang academic collocations list, sebuah daftar gitu ya, daftar kolokasi yang akademik, yang scientific, dan apa sih manfaatnya buat kita sebagai seorang penulis atau sebagai seorang peneliti. Oke, sekarang saya akan bahas tentang kolokasi dulu, collocations. Kolokasi itu adalah sekelompok kata gitu ya, yang sering muncul bersamaan. Misalnya, ketika kita mengucapkan academic, biasanya apa yang muncul di belakangnya? Misalnya, academic community, for example. Nah, kata semacam itu, jika kita bisa mengidentifikasi kata apa saja yang sering muncul di suatu discourse gitu ya, di suatu misalnya, kalau kita berbicara tentang bidang ilmu, kolokasi apa yang sering muncul di area biologi misalnya, maka kita akan bisa menghasilkan tulisan yang fungsional. Jadi kita bisa memahami diskursusnya, bisa memahami bagaimana komunitas ilmuwan, penulis di satu bidang ilmu itu berkomunikasi, menyampaikan idenya. Oke. Nah, dengan begitu kita akan gaya menulis kita, gaya berbicara kita akan sesuai dengan expected standard, dengan standar, dengan value, dengan norms yang memang dipegang oleh satu komunitas itu. Nah, yang menarik dari academic collocation list adalah bahwa ada dua orang peneliti, Ackerman and Chen, di tahun 2018 itu mengembangkan academic collocation list. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah bagian ini. Dua peneliti tersebut menggunakan data Pearson International Corpus of Academic English, jadi data korpus dari bahasa Inggris yang akademik yang terdiri dari lebih dari 25 juta kata. Itu sangat besar sekali ya, 25 juta kata, dan oleh mereka diolah dengan menggunakan 4 tahapan. Yang pertama menggunakan computational analysis itu berarti mereka menggunakan komputer untuk mengolah data korpus tersebut untuk melakukan seleksi. Kemudian refinement of data driven list, mereka kemudian melakukan pemilahan gitu ya, refinement, memfilter yang mana yang relevan, yang mana yang tidak, dengan menggunakan dua parameter, yaitu parameter kuantitatif, frekuensinya berapa kali dia muncul, dan kemudian qualitative parameters. Parameter kualitatif berupa indikator-indikator kualitatif. Nah, setelah mereka mendapatkan list ini, baru kemudian mereka mengirimkan daftar itu dan memberikannya kepada expert untuk dinilai. Jadi ada proses expert review. Ada 4 tahap. Itu tahapan ketiga. Baru setelah expert menentukan kata apa saja yang seharusnya masuk di dalam list itu, kedua peneliti tersebut membuat sistematisasi dan menghasilkan ACL, Academic Collocations List. Jadi dari 4 tahapan tersebut, mereka kemudian menghasilkan 2.469 most frequent and pedagogically relevant lexical collocations. Jadi kolokasi-kolokasi yang relevan dan paling sering muncul di written academic English. Jadi bahasa Inggris akademik yang written ya, yang tertulis ya, yang biasanya kita gunakan di artikel, buku, dan lain-lain. Nah, it's like this. Kira-kira saya akan menunjukkan satu halamannya seperti ini. Oke, dan ini sangat bermanfaat sekali jika teman-teman sedang menulis atau sedang baik itu artikel atau buku, ya, kemudian ingin mengetahui kata apa saja yang muncul setelah misalnya teman-teman menggunakan kata abstrak, ada abstrak konsep. Kalau teman-teman menggunakan kata akademik seperti yang tadi saya gunakan, di belakangnya itu biasanya diikuti oleh misalnya academic achievement, academic career, academic circles, ada academic community, ada academic debate. Nah, dengan mengetahui ini, maka kita bisa mengidentifikasi kolokasi-kolokasi apa saja yang biasanya muncul di satu area, di satu bidang. Dan biasanya academic untuk area yang scientific academic, untuk hal yang akademik, inilah yang bisa kita gunakan sebagai panduan. Jadi Pearson PTE, academic. Collocations, daftar kolokasi, kolokasi yang sering digunakan di ranah
bidang akademik, gitu ya. So, kalau teman-teman tertarik dengan list ini, saya akan menyediakan tautannya di bawah di bagian komen dari video ini, atau kalaupun teman-teman tidak bisa menemukan di situ dan tidak bisa mengunduhnya dari link yang saya sediakan, teman-teman bisa mencari itu dengan menggunakan search engine, dengan menggunakan Google misalnya, kemudian menggunakan kata kunci PTA Academic List, atau misalnya menggunakan kata kunci Academic Collocations List, maka teman-teman akan bisa dengan mudah mendapatkan daftar ini. Oke, jadi itu untuk video singkat kali ini. Kita ketemu lagi dengan informasi yang menarik lainnya ya. Oke, thank you.